Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di Lintas Kita. Apa kabar kalian teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik teman-teman. Dan siap untuk ikut membedah apa yang saat ini sedang terjadi di Timur Tengah. Situasinya saat ini semakin panas teman-teman di sana. Teman-teman, beberapa hari terakhir, dunia internasional dikejutkan dengan rentetan peristiwa yang menurutku ini akan menjadi game changer paling fenomenal di tahun 2026. Kalau selama ini kita melihat Amerika Serikat selalu memposisikan diri sebagai polisi dunia teman-teman. Dan yang merasa paling berhak memegang kendali dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Tapi sepertinya peta kekuatan itu saat ini sedang digeser paksa oleh kekuatan besar lain dari timur, yaitu Cina. Bayangkan teman-teman, di tengah ancaman serangan langsung ke Iran dan eskalasi militer besar-besaran yang gak ada habisnya, Cina justru melakukan manuver yang gak terduga. Cina saat ini mengundang 57 negara Islam sekaligus ke Beijing. Apa yang mereka rencanakan teman-teman? Dan kenapa kelompok perlawanan di Irak tiba-tiba menyerukan perang komprehensif? Hari ini kita akan membedah naskah investigatif mengenai China's Big Entry, mobilisasi besar-besaran di Irak, dan strategi rahasia di balik upaya pemecahan negara-negara kuat di kawasan Timur Tengah. Pastikan kamu tonton sampai habis ya teman-teman, karena ini menyangkut masa depan stabilitas global yang bakal berdampak juga kepada kehidupan kita di kemudian hari. Oke, kita mulai informasi hari ini teman-teman dengan peristiwa yang paling bersejarah di abad 21 ya menurutku. Yang adalah Cina saat ini secara resmi melakukan apa yang disebut dengan major entry. Jadi gini, pertanggal 26 Januari 2026, perwakilan dari OIC, Organization of Islamic Cooperation atau Organisasi Kerjasama Islam, itu sudah tiba di Beijing. Mereka nggak cuma datang untuk minum teh atau ngopi-ngopi teman-teman, tapi ini adalah langkah awal pembentukan aliansi besar pertama antara Cina dan seluruh dunia Islam sebagai satu kekuatan besar, menjadi satu blok baru teman-teman. Selama ini seperti yang kita ketahui teman-teman, Cina itu memiliki hubungan dengan beberapa negara Islam. Akan tetapi hubungan Cina dan negara-negara Islam itu hanya bersifat bilateral saja. Contohnya, Cina itu punya hubungan aliansi dengan Iran. Atau Cina juga punya hubungan dagang yang kuat dengan Saudi. Kemudian Cina juga punya hubungan dengan Pakistan. Tapi Cina belum pernah tuh membangun aliansi dengan 57 negara OIC sekaligus dalam satu meja. Nah, kenapa hal ini penting untuk kalian tahu teman-teman? Jadi karena saat ini di Timur Tengah itu sedang berada dalam ambang perang besar teman-teman. Iran sedang terancam diserang oleh Amerika. Dan Amerika ingin memperluas pengaruhnya di Asia. Dan negara-negara OIC atau negara-negara kerjasama Islam ini merasa terus-menerus di bawah tekanan atau under threat oleh Amerika teman-teman. Jadi mereka mungkin udah mulai bosan ya teman-teman ya. Dengan adanya Cina masuk ke area ini melalui security pact atau fakta keamanan, dominasi Amerika di Timur Tengah sekarang ini benar-benar sedang diuji. Cina nggak mau cuma jadi mitra dagang, nggak mau jadi mitra dagang doang, akan tetapi mereka juga sudah mulai masuk ke urusan keamanan di wilayah Timur Tengah. Sementara sambil diplomasi berjalan di Beijing, antara Beijing dan negara-negara OIC, situasi di lapangan justru semakin mencekam teman-teman. Ada kabar besar yang datang dari Irak teman-teman, yang harus kita garis bawahi. Kelompok Kataib Hizbullah, ingat ya, ini Kataib Hizbullah, beda dengan Hizbullah yang ada di Lebanon. Mereka baru saja mengumumkan bahwa mereka melakukan mobilisasi penuh atau full mobilization. Sekjen mereka menyerukan kepada seluruh pejuang mereka di seluruh dunia untuk bersiap
menghadapi apa yang mereka sebut sebagai perang komprehensi atau comprehensive war. Nah, mereka menyatakan diri akan berada di samping Iran jika serangan itu benar-benar terjadi. Nah, yang menarik adalah apa yang menjadi pesan mereka, teman-teman. Mereka meminta para pejuang Kataib Hizbullah ini untuk bersiap secara operasional dan psikologis. Biasanya kalau cuma ada serangan udara, nggak perlulah sampai ada mobilisasi pejuang ya teman-teman ya, secara massal dan besar-besaran. Nah, kenapa ini ada mobilisasi pasukan besar-besaran? Ini mengindikasikan adanya potensi perang darat teman-teman, atau ground war yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi awal dari konflik regional yang melibatkan banyak negara sekaligus nantinya? Itu yang menjadi pertanyaan. Bicara mengenai perang Iran nih teman-teman, Iran itu ternyata punya cara tersendiri yang unik ya teman-teman untuk mengirimkan pesan peringatan mereka kepada Amerika. Ini unik ini propagandanya teman-teman. Jadi di pusat kota Teheran atau tepatnya di Englehab Square di Teheran, pemerintah Iran itu baru saja membuat baliho raksasa teman-teman, memasang baliho raksasa yang visualnya itu cukup mengerikan teman-teman. Jadi ini saya hanya bisa ceritakan aja ya, nggak ada gambarnya. Visual baliho itu memperlihatkan tampilan dari sebuah kapal induk yang Amerika yang besar, itu hancur teman-teman, meledak. Dan deknya dipenuhi oleh tubuh-tubuh atau mayat-mayat dari tentara Amerika yang bergelimpangan darah teman-teman. Darah yang mengalir dari kapal itu membentuk pola garis-garis yang mirip dengan bendera Amerika. Di pojok baliho itu tertulis juga slogan dalam bahasa Farsi dan Inggris teman-teman, yang bahasa Inggrisnya begini. If you sow the wind, you will reap the whirlwind. Artinya kurang lebih ya, siapa yang menebur angin, dia akan menuai badai. Pesan ini sangat jelas ya teman-teman, bahwa pesan dari baliho itu jelas ditujukan untuk kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dan seluruh armada perang yang saat ini sedang menuju ke kawasan Iran. Bahkan Komandan Garda Revolusi Iran, IRGC, itu sudah mengatakan bahwa pasukan mereka sudah siaga dengan jari berada di pelatuk senjata mereka. Jadi kalau ada serangan satu kali saja ke pusat Teheran, Iran menjanjikan balasan yang bakal membuat serangan ke fasilitas nuklir bakal terlihat seperti hal yang kecil saja. Jadi mereka mengancam begitu. Oke, sekarang kita geser fokus kita sedikit ke Afrika, teman-teman. Tepatnya di Sudan. Jadi ternyata, teman-teman, di Sudan saat ini dinamikanya juga sedang berubah total, teman-teman. Mesir, Arab Saudi, dan Turki, 3 kekuatan regional yang besar di Timur Tengah, itu dikabarkan mereka sudah mulai mengubah strategi. Mereka mulai bekerja sama untuk mencegah jatuhnya Sudan ke tangan kelompok-kelompok yang didukung oleh pengaruh luar yang dianggap itu akan merusak stabilitas. Bahkan ada laporan teman-teman kalau negara-negara ini ya, 3 negara ini mulai menutup ruang udara mereka dan membatasi jalur logistik senjata untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah mereka ingin memastikan Iran tidak diserang dan kawasan tidak menjadi semakin kacau. Ada wacana kalau Iran berhasil melewati krisis ini, kedepannya akan terbentuk aliansi besar antara Saudi, Pakistan, dan Turki. Dan kemungkinan besar Iran juga akan masuk teman-teman. Cuman saat ini memang Iran belum diajak secara eksplisit ya, karena ini masih menjaga perasaan Amerika. Agar Amerika nggak menganggap ini memicu isu pergantian rezim teman-teman. Nah, kemudian ini adalah hal yang paling krusial untuk kita pahami menurutku teman-teman ya. Kenapa? Kenapa konflik ini terus dipelihara? Ada narasi kuat yang menyebutkan bahwa target strategis Israel dan sekutunya itu adalah menciptakan wilayah-wilayah yang terpecah-pecah teman-teman, atau fragmented region. Mereka ingin negara-negara besar di Timur Tengah itu terpecah menjadi kekuatan-kekuatan kecil atau mini states agar mudah dikontrol.
Kita lihat apa yang terjadi di Lebanon, teman-teman. Yang terbagi ya antara pemerintah dan Hizbullah. Kemudian di Suriah juga sekarang konfliknya belum mereda, teman-teman. Situasinya belum kembali membaik. Strategi ini bakal sering disebut sebagai upaya untuk membongkar strong state, teman-teman. Untuk membongkar kekuatan negara yang punya kekuatan atau daulat untuk mengambil keputusan mandiri tanpa tekanan dari luar. Ini cara Israel, teman-teman, dalam memecah belah kekuatan di negara-negara Islam. Oke, jadi informasinya, teman-teman, negara-negara yang menjadi target dari politik pecah belah ini, teman-teman ya, antara lain Iran, Kuba, dan Venezuela. Bahkan ada catatan yang menyebutkan bahwa target tahun 2026 ini adalah benar-benar melumpuhkan kekuatan negara-negara tersebut. Jadi perang ini bukan cuma wilayah, teman-teman, bukan cuma perang wilayah, akan tetapi juga soal siapa yang punya kendali penuh atau kedaulatan atas sebuah bangsa. Di sisi lain, Amerika juga nggak tinggal diam ya, teman-teman ya. Selain mereka mengirimkan armada tempur ke Iran, ke Timur Tengah, mereka juga menggunakan instrumen tekanan lain. Salah satunya adalah isu deportasi massal bagi diaspora Iran yang ada di Amerika. Baru-baru ini ada laporan ya, teman-teman, yang mengatakan bahwa belasan warga Iran itu sudah dikirim pulang ke negaranya. Dan ini adalah penerbangan deportasi pertama sejak kerusuhan besar itu terjadi di Iran. Bahkan ada kasus di mana putri dari salah seorang pejabat tinggi keamanan itu dikeluarkan dari kampusnya. Jadi ada putri dari salah seorang pejabat keamanan di Iran itu dikeluarkan dari kampusnya di Amerika Serikat. Ini menunjukkan ya bahwa tekanan itu nggak cuma dilakukan lewat moncong senjata, teman-teman, tapi juga lewat kebijakan imigrasi dan tekanan sosial terhadap keluarga pejabat Iran yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Teman-teman, dari seluruh rentetan peristiwa yang terjadi, pertanyaan besarnya tetap sama, teman-teman ya. Apakah Iran akan mampu bertahan sebagai negara yang stabil atau mereka akan berakhir terbelah-belah, terpecah belah, terfragmentasi seperti Libya dan Irak? Itu pertanyaannya. Nah, kehadiran Cina di Beijing bersama 57 negara OIC adalah harapan baru bagi Blok Timur, teman-teman, untuk menjadi penyeimbang kekuatan Barat. Namun dengan mobilisasi perang di Irak dan pergerakan kapal induk Amerika, setiap hari bisa jadi yang menjadi hari di mana serangan kepada Iran itu terjadi atau dimulai. Menurut kalian, apakah aliansi Cina dan dunia Islam ini bakal berhasil menghentikan dominasi Amerika, atau justru ini akan menjadi awal perang baru yang lebih besar? Tulis pendapat kamu nanti di kolom komentar ya, teman-teman. Demikian tadi, teman-teman, informasi yang aku sampaikan hari ini. Jika kamu menyukai konten Lintas kita, kamu bisa subscribe Lintas kita untuk tetap mendapatkan informasi update dari dunia internasional, teman-teman.